Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Jadi Allah melapangkan dada. Sampai akhirnya kesedihan, kekecewaan yang datang, ujian yang datang itu, kata para ulama tafsir, Allah itu kalau sudah membahagiakan orang, dilapangkan hatinya. Dibahagiakan hatinya. Lalu kemudian kelapangan hatinya itu akhirnya tidak memberikan tempat untuk kesedihan, untuk kekecewaan, kecuali sebentar. Memang tetap sedih, tetap kecewa, terkadang merasakan berat di dalam perjalanan hidup. Tapi kelapangan hati yang merupakan pertolongan Allah, sebagaimana yang Allah sampaikan, alam nashrah laka sadrak, maka menjadikan semua kekecewaan itu ibarat es krim, cepat lumer. Ibarat es, cepat mencair. Datangnya sebentar, tapi menghilangnya juga cepat. Lalu digantikan kembali dengan kelapangan hati yang mereka rasakan. Ya. Saya ingin menyampaikan ini supaya kita tidak salah paham. Oh, bahagia di dunia itu berarti tidak mungkin, tidak nangis, tidak kemudian bersedih, tidak kemudian kita dalam kondisi khawatir. Tidak, tetap yang namanya kebahagiaan itu tetap merasakan itu semuanya. Karena itu merupakan bagian dari fitrah kehidupan. Tetapi tidak akan pernah mengalahkan setiap ujian, kekecewaan, dan setiap problematika yang dirasakan manusia ketika manusia di dalam kehidupan mereka tidak akan pernah mengalahkan kelapangan hati yang Allah berikan kepada orang yang Allah ingin memberikan rasa bahagia pada kehidupan mereka. Nah, setelah kita memahami ini, disinilah kemudian kita akhirnya paham. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita paham. Berarti bahagia itu nyata. Ada atau tidak ada, Ustaz? Ada. Ada, bahagia itu ada. Walaupun mereka dirudung dengan berbagai macam masalah. Tetapi masalah itu tidak akan mampu mengusir ketenangan dan kelapangan pada hati dan jiwa mereka. Saya ambilkan contoh. Ya. Bagaimana kebahagiaan itu betul-betul nyata adanya. Dan itu bukan sesuatu yang sifatnya fata morgana. Bukan sesuatu yang sifatnya utopis. Kita tentunya melihat kehidupan para sahabat Nabi. Salah satunya, mari kita contoh, ya. Mari kita contoh bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Apapun kondisi yang mereka rasakan, tetap tidak akan pernah mengusir rasa lapang yang mereka dapatkan pada hati mereka. Kita ambilkan sebuah contoh yang sederhana. Ada seorang tamu yang datang kepada Nabi. Lalu ketika datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi menawarkan, siapa yang akan menjamu tamuku? Ada seorang sahabat Ansor yang berkata, saya ya Rasulullah yang akan menjamu tamumu. Pulang dia, lalu istrinya berkata, kita tidak punya apapun. Tidak punya apapun kita, kecuali makan untuk malam ini. Bahkan makan di hari esok pun sudah tidak ada. Ya. Tapi Masya Allah, orang Ansor itu berkata, ya sudah makanan kita berikan sama tamu. Lalu istrinya berkata, bagaimana dengan anak kita? Anak kita tidurkan tanpa harus makan, baru besok kita carikan rezeki untuk anak kita. Terus istrinya berkata, lah tamunya berapa? Tamunya ada 2. Tamunya ada 2 berarti kalau kita punya sesuatu hanya kita berikan untuk tamu dan tidak ada makanan untuk kita, ya sudah. Tidak apa-apa. Tentunya tamunya nanti akan sungkan dan tangker. Makan kalau kita tidak makan, kamu tidak makan. Tentunya dia tidak tega untuk memasukkan makanan kalau kamu tidak ikut makan. Kemudian sahabat Ansor itu berkata, ya sudah kita matikan lampu ketika tiba waktunya makan seakan-akan aku makan. Supaya mereka tetap merasa nyaman ketika memasukkan makanan ke mulut mereka. Betul, tamunya datang. Malam anaknya ditidurkan dalam kondisi lapar. Lampu dimatikan. Lalu kemudian tamu itu makan. Dan dia senang walaupun lapar. Keluarga itu lapar. Bapak itu lapar, istrinya lapar, anaknya dalam kondisi juga kelaparan. Tapi Masya Allah, senang. Tidak ada rasa penyesalan sedikit pun dari apa yang mereka lakukan. Bahagia itu betul-betul mereka rasakan. Betul. Walaupun mereka tidak punya makanan dari apa yang akan mereka konsumsi di esok hari. Masya Allah ya. Dan mereka memberikan itu kepada tamu-tamunya Rasulullah. Lalu mereka mematikan lampu supaya tamunya Nabi tetap merasa nyaman dengan makan. Walaupun dia pura-pura menggerakkan perabotan makannya seakan-akan dia makan padahal dia tidak makan. Apakah beliau menyesal? Tidak.
Allah pun sangat ridho. Allah sampai kemudian tersenyum melihat perbuatan keluarga Ansar ini. Ini kan merupakan Masya Allah. Ini merupakan kebahagiaan. Walaupun kemudian kita tidak menjumpai dari apa yang mereka, walaupun kita tidak menjumpai angka deret pada nominal yang mereka miliki, pada dinar dan dirham yang kemudian mereka kumpulkan. Bahkan untuk makan besok pun mereka tidak punya. Ini menjadi sebuah perenungan untuk kita. Bahwasanya inilah kebahagiaan itu sejatinya ada. Pernahkah kita melihat orang-orang solih itu di pondok-pondok, kalau bapak dan ibu sekali-kali datang ke pondok-pondok sederhana gitu. Guru dan ustadznya mereka bertahan di tempat-tempat yang kecil, sederhana sekali. Tapi Masya Allah, ketika mereka berada di tempat itu tidak pernah ada rasa keluh kesah terhadap kondisi dan keadaan yang mereka rasakan. Bahagia itu nyata. Kita juga sering membaca dai-dai di pedalaman gitu, yang mereka harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, harus menempuh perjalanan sepeda mungkin 2 jam sampai 3 jam untuk sampai ke tempat yang baru. Tapi Masya Allah, ketika mereka sampai di tempat yang baru, mereka harus menempuh perjalanan 3 jam sampai 4 jam, 2 sampai 3 jam. Tapi Masya Allah, mereka ternyata tidak pernah berkeluh kesah. Semua ini menceritakan kepada kita bahwasanya itulah arti bahagia itu pasti ada, walaupun tetap tidak ternafikan adanya ujian dalam kehidupan. Saya punya seorang teman, yang beliau mengalami kecelakaan tunggal, menghindari sesuatu di jalan. Yang memboncengkan tidak apa-apa, yang diboncengkan jatuh, terbentur, sampai terkena syaraf di bagian belakangnya. Maka kemudian beliau akhirnya lumpuh. Dari pusarnya sampai kakinya, beliau dalam kondisi lumpuh. Ya, dalam kondisi lumpuh. Dan kemudian beliau tidak bisa untuk mandiri dalam hidupnya pasca kejadian tersebut. Tapi Masya Allah, saya melihat beliau itu selalu dalam kondisi tersenyum, walaupun beliau dalam kondisi, betul-betul dalam kondisi membutuhkan pertolongan orang lain. Kencing harus dibantu, BAB harus dibantu. Karena syaraf dari pusar sampai bawahnya, itu betul-betul sudah tidak bisa difungsikan kembali. Tidak bisa difungsikan lagi. Tapi Masya Allah, saya lihat semoga ini bagian dari prasangka baik saya. Beliau dalam kondisi tersenyum, tidak pernah nangis, tidak pernah sedih. Selalu kalau berbicara tersenyum gitu. Ketika saya berjumpa dengan beliau, istrinya khidmah kepada beliau, walaupun istrinya sudah tidak bisa mendapatkan sebagian haknya dari suaminya ketika suaminya mengalami kecelakaan dan musibah semacam itu. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita memahami. Inilah yang disebut dengan rasa bahagia. Bahagia itu ada. Bahagia itu nyata kok. Bahwasanya Allah berikan itu memang limited edition kepada setiap orang yang Allah inginkan. Dan kita tentunya patut untuk meraba hati kita. Kita ini sebenarnya itu puas atau bahagia sih dalam hidup. Kalau kita puas, berarti kita belum mendapatkan manisnya keimanan. Karena salah satu bagian dari manisnya keimanan itu kebahagiaan yang kita rasakan. Jangan-jangan selama kita hidup, kita ini hanya puas. Punya anak, puas. Punya suami, puas. Punya keluarga, puas. Tapi belum tentu kita bahagia. Karena kebahagiaan itu jujur. Dia tidak bisa direkayasa. Kepuasan bisa direkayasa. Kepuasan bisa diadek otak. Tapi kemudian kebahagiaan itu bukan sesuatu yang sifatnya bisa untuk dipaksakan. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Bahagia itu nyata adanya. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.